Assalamualaikum. Saya Pididi Syariza. Hari ini saya ingin terangkan tentang kelebihan atmosfer, yaitu penapis udara yang ada dalam MW, yaitu penapis udara atmosfer sky, ya kandungan bengkel, yaitu kualiti udara, kesedaran tentang pencemaran udara dalam rumah, faedah atmosfer sky dan pemasangan dan masalah mendiagnosis. Persoalan pertama yaitu apakah itu pencemaran udara? Seperti yang kita lihat di sebelah ini adalah sebuah paru-paru manusia. Di dalam paru-paru itu adalah asap-asap kilang. Di sini atmosfer adalah disamakan dengan paru-paru kita. Atmosfer sky juga adalah pencemaran udara, adalah campuran partikel dan kimia dalam atmosfera menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan alam sekitar. Pencemaran udara boleh wujud di dalam dan di luar rumah. Bukan sahaja di luar, malahan di rumah juga ada pencemaran udara. Bakteria dan virus yang tidak kelihatan, yaitu ada 3 jenis. Pertama, kulapuk, yaitu menyebabkan kerengsaan pernafasan seperti batuk dan berdehit. Berdehit itulah berbunyilah wheezing. Allergen adalah menjejaskan mereka yang mempunyai hidung dan kulit yang sensitif. Allergic, dia lebih kurang allergic. Dan penyakit berjangkit, di mana penyakit bawaan udara mudah merebak seperti influenza coronaviruses. Kesedaran tentang pencemaran udara. Udara yang kita nafas tercemar dengan bahaya. 9 daripada 10 orang kini menghirup udara tercemar, dan bahan zarahan yang merosakkan kesihatan mengada diameter 2,5 mikron atau kurang, dan pencemaran udara akan menjejaskan kesihatan dengan serius. Dan boleh kita lihat di mana kerosakan kulit, yaitu allergic pada kulit, kesan sistem deria, di mana sekarang dia punya COVID-19 adalah salah satu kesan adalah hilang deria bau, dan kemurungan, berat badan naik. Dan 1/3 daripada kematian stroke, kanser paru-paru dan penyakit jantung adalah disebabkan pencemaran udara. Influenza, yaitu diameter virus adalah 80 hingga 120 nm, yaitu lebih kurang 0,08 sehingga 0,12 mikron. Mikron adalah paling kecil lah. Virus influenza juga boleh hidup di permukaan yang keras selama 48 jam, seperti tombol pintu, permukaan kaunter dapur, barang mainan, dan banyak lagi tempat yang kita boleh tengok, yang boleh diberi contoh. Influenza juga adalah virus yang menjangkiti hidung, tekak dan paru-paru. Influenza juga cepat tersebar sesama manusia. Dia boleh juga tersebar kepada orang lain sehingga sejauh 6 kaki apabila seseorang itu coughing, yaitu batuk, ataupun sneezing, bersin. Di mana kita lihat di sebelah sini adalah salah satu meter padu udara mengandungi 15.000 virus udara selama ia berada dalam udara selama berjam-jam dan menyebabkan Anda sakit. Dan PM 2.5 pula adalah bahan zarahan, yaitu PM, singkatan adalah bahan zarahan, adalah kombinasi partikel pepecahan titisan secara dalam udara, dan terdapat saiz yang berbeza bagi PM yang boleh disedut. Dan PM 2.5 diameter lebih kurang 2.5 UM, yaitu 1/28 daripada rambut manusia. Kita boleh lihatlah di sini. Ini adalah rambut manusia, dan diameter ini adalah 50 hingga 70 UM. Dan PM 2.5 adalah lebih kecil daripada PM 10. Inilah PM 10 dan lebih kecil. Zarahan yang lebih kecil adalah 2.5. 2.5 adalah partikel pencemaran kecil yang memasuki tubuh Anda dan menyebabkan kerosakan pada sistem pernapasan, penyakit paru-paru, serangan jantung, dan stroke. Coronavirus adalah salah satu PM 2.5. Transmisi antara hewan dengan manusia. Dulu coronavirus ditransmisi ataupun dipindahkan daripada hewan ke manusia, yaitu menyebabkan sistem pernapasan akut yang teruk, yaitu SARS. Dulu adalah wabak SARS, yaitu transmisi dari kucing civet. Dan sekarang sindrom pernapasan Timur Tengah, MERS, kita panggil MERS, yaitu coronavirus.
transmisi dari unta dromedari. Dan sekarang COVID-19 masih dalam penyiasatan bagaimana virus ini berasal dan menyebar. Dan di mana ini adalah virus yang paling kecil, yaitu 0,12 mikron. Dan gejala biasa yang kita boleh lihat yaitu pernafasan, demam, batuk, sesak napas, kesukaran bernafas, dan di mana keadaan kritikal akan menjadi pneumonia, sindrom pernafasan akut yang teruk, kegagalan buah pinggang, dan kematian. Dan apakah itu udara bersih? Udara bersih adalah udara yang tahap bahan cemarnya kurang atau sangat rendah, yaitu partikel, karbon dioksida, kimia, kotoran, dan habuk. Kita sering menyangka bahwa menghirup udara bersih ini di luar itu bagus dan selamat. Sangat penting untuk mempunyai segala alat yang boleh memberikan Anda akses kepada udara yang lebih bersih. Selain daripada kita menghirup udara di luar, yaitu di mana terjadinya kitaran udara, semula jadi, di mana kita menghirup udara melepaskan karbon dioksida dan dia diputarkan melalui oksigen daripada tumbuhan, dan kita sedut oksigen itu, kemudian kita lepaskan karbon dioksida. Macam itulah. Tapi dalam rumah kita perlu juga ada alat yang boleh membantu paru-paru kita, yaitu atmosphere sky. Dan mengapakah kualiti udara dalam bangunan atau rumah atau pejabat bilik gym dan lain-lain lebih tercemar daripada di luar? Kebanyakan orang mengandaikan bahwa dinding rumah mereka mampu menghindarkan bahan cemar berbahaya. Malangnya, dinding yang sama juga boleh memerangkap bahan cemar di dalamnya. Dorongan untuk menjimatkan tenaga telah menyebabkan peningkatan potensi pencemaran udara. Yaitu di sini kita boleh tengok aliran menutup rumah. Kita tutup rumah, menjimatkan tenaga, mengurangkan pertukaran dengan udara di luar, dan memerangkap dan memadatkan bahan cemar udara di dalam. Kita boleh tengoklah. Di sini kita tutup rumah. Apabila kita tutup rumah, maka bahan cemar itu tertutup. Dia tiada udara yang bagus untuk kitaran yang original, yang biasa di luar. Tapi apabila kita tutup rumah, dia akan berlakulah memerangkap bahan cemar di dalam. Bahan cemar tambahan yaitu udara yang di dalam rumah 5 kali lebih tercemar berbanding di luar, terutama yang ada hewan peliharaan ataupun bahan kimia ataupun bunga-bungaan. Dia lebih berbahaya dalam rumah. Dan apakah kesan-kesan pencemaran udara dalam bangunan? Yaitu bermula daripada otak, mata, dan hidung, jantung, paru-paru. Kita boleh tengok di sinilah. Mengapa guna penulen udara adalah penulen udara berbaloi untuk wang Anda? Pertama, dia mengurangkan kimia dan partikel dalam udara. Udara yang Anda hirup, ketenangan minda yang dinikmati sememangnya berbaloi. Dan faedah memiliki penulen udara yang atmosphere sky memperbaiki peredaran udara dan menghapuskan kulapuk, mengurangkan penyakit pernafasan, menyingkirkan bakteria dan virus, yaitu influenza dan coronavirus. Dan bagaimana penulen udara berfungsi? Kita boleh tengok, ini adalah penuras pertama, ini adalah HEPA, dan ini adalah karbon. Dan atmosphere sky adalah sebuah penapis udara, penulen udara yang mana dia menyedut dan memaksa udara bilik melalui penuras belelan untuk mengurangkan kimia dan partikel dari udara melaluinya. Dan bagaimana ciri-ciri atmosphere sky dibandingkan jenama pesaing? Yang pertama, padatan bahan partikel kecil dan halus yang tinggi, dia boleh sedut. Kedua adalah dia mempunyai 3 penuras, yaitu sistem penurasan 3 peringkat, berkesan menyingkirkan bahan cemar bawaan udara dan sesuai untuk pembersihan udara dalam bilik. Pertama adalah sistem penurasan 3 peringkat. Dia melalui prapenuras, yaitu menyingkirkan partikel besar dan membantu melanjutkan hayat penuras partikel utama seperti rambut dan habuk. Yang kedua adalah penuras HEPA. Dia boleh berkesan menyingkirkan 99.99% bakteria dan virus, dan kita boleh lihat dia mengurangkan lebih 300 bahan cemar
Dan ini adalah video dan kita boleh lihat daripada YouTube. Dan yang ketiga adalah penuras karbon diaktifkan, yaitu mengurangkan bahan cemar kimia, VOC dan molekul bau, yaitu daripada rokok, bau hewan peliharaan, dan bau lembab. Dan ini adalah kadar pengantaran udara bersih, yaitu liputan kaki persegi sangat besar, yaitu melebihi 465 psikofit, dan prestasi pembersihan sehingga 300 CFM. Dan pengesahan pihak ketiga, dia juga dianugerahkan oleh Mohor Perakuan British Allergic Foundation dan Persatuan Pengelang Peralatan Rumah, yaitu Verified. Dan ini juga adalah pengesahan P3, itu Energista, yaitu satu program sukarela agensi perlindungan alam sekitar, yang mana dia Sky juga boleh menjimatkan uang, yaitu tenaga yang kurang lah, karen, dia kurang makan karen. Dan yang seterusnya ada ECAP, itu menunjukkan sistem perawatan udara adalah telah diuji secara saintifik oleh Makmal pihak 3. Dan atmosfer Sky juga boleh dikonek melalui handphone kita, yaitu alat kawalan jauh, sama ada menghidupkan, mematikan, memantau berbagai berhenti, kualitas udara, dia memeriksa segala ke tahap status udara dalam rumah kita, dan mengetahui hayat penuras dan bila kita hendak tukar. Oke, apakah jenis virus bakteri yang dituras oleh atmosfer Sky? Ini adalah bakteria, yaitu 99,99 partikel bersaiz lebih besar daripada 0,0024 mikron, yaitu bakteria virus dari bunga, allergen keruping hewan, dan habuk. Dan adakah bakteria yang virus diperlengkap oleh HEPA penuras HEPA terdapat semula ke udara apabila kita menukar HEPA? Dan jawabannya adalah tidak. Dia tidak akan hidup lama di luar tubuh manusia dan akan mati dan tidak aktif apabila ia diperangkap oleh penuras. Disuruhkan cuci tangan selepas kita mengendalikan penuras itu, pemasangan dan masalah mendiagnos. Oke, ini adalah step-step lah macam mana kita mau buka dan pasang. Dan saya akan buat demo lah kepada EBO yang beli Sky untuk memudahkan lah, untuk dia lebih paham tentang penggantian alat apabila menukarnya nanti. Oke, ini adalah sistem paparan, kita boleh tengok. Ini adalah warning lampu. Ini penunjuk wifi, Bluetooth macam yang kita tahu, dan ringkasannya adalah ini adalah udara yang tidak bersih melalui Sky dan melepaskan dengan udara yang sudah bersih. Dan ringkasannya adalah atmosfer adalah membantu paru-paru kita lah. Dan itu sahaja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu daripada saya sendiri. Sekian dan terima kasih.